Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon penghuni kahfi, penghuni gua, ketika mempertahankan imannya, rela meninggalkan dunia dan segala kepentingannya, nafsu dan syahwatnya, secara logika dia mati, susah. Tetapi apa jawaban Allah kepada orang yang jujur dengan imannya itu? Dia tinggalkan rumahnya, tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, tapi karena yakin bersandar sama Allah, dia membawa dirinya sendiri, tidak ada pakaian melekat kecuali dengan dirinya. Coba lihat ya orang yang sekalian yang diurus oleh Allah, bagaimana Allah menyelamatkan itu ketika dia masuk di pintu gua, diburu oleh kekuatan algojo yang tidak ada tandingannya, tidak ada yang ditunggu kecuali maut saja. Tapi coba lihat bagaimana ketika dia mengungkapkan Rabbana atina, ya Allah kasih kepada kami, kepada 7 ini calon penghuni Rabbana atina min ladunka, di sisimu itu namanya rahmah. Rahmah ini sudah meliputi seluruh kepentingan apapun. Kalau orang sudah bicara rahmah, Pak, itu apa yang dibutuhkan itu namanya rahmat. Ya, kalau orang dirahmati itu tidak dibiarkan susah. Ya. Jadi rahmat itu bukan logika manusia. Jadi apa yang dibutuhkan manusia itulah rahmat. Kalau orang tenggelam, mau tenggelam, Pak, jangan minta emas dan jangan minta uang, jangan minta jabatan kalau mau makin tenggelam. Apa yang dibutuhkan kalau mau tenggelam? Ban bekas. Ban bekas lebih berharga daripada mobil Alphard sekalipun. Jadi lebih mahal ban bekas itu dibanding dengan emas 1 kilo. Kalau sudah mau orang tenggelam, yang mana lebih mulia, Pak? Emas atau ban bekas? Kumpul ban bekas di depan rumah tak sekarang. Tapi di saat dibutuhkan, ban bekas itu lebih mulia daripada 10 mobil tak, 10 hotel tak, 10 kilogram emas tak, lebih berharga. Itu namanya rahmat. Tidak ada artinya buku deposito waktu itu. Nah, maka Ashabul Kahfi ini minta, ya Rabb, tidak minta jagai saya, tidak minta kasih kenyang saya, tidak minta kasih saya, tidak ada. Dia cuma minta kasih rahmati saya. Akhirnya masuk dalam gua, guanya sempit, tapi di atas batu bisa tidur dengan lebih 300 tahun. Batu Pak nak tiduri tapi nyenyak tidurnya. Kita punya spring bed tapi susah tidur. Punya rumah besar sempit. Ada orang tidak ada WC-nya, tidak ada makanannya, tidak apa-apanya, tapi bisa hidup 300 tahun lebih. Itu kalau orang dirahmati, Pak, semua akal tak lumpuh untuk memikirkan. Itu bagusnya kalau kita bersandar sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bayangkan, Mbak, orang bisa hidup 300 tahun tidak pernah pergi buang air kecil, tidak pernah pergi cari makanan, tidak pernah ganti baju, bisa hidup 300 tahun lebih. Kalau dirahmati, jangan remehkan Pak rahmat Allah. Dalam membina rumah tangga jangan andalkan diri tak, minta ki Rabbana atina min ladunka rahmah. Dalam membina apapun minta sama Allah.
Dan ini Allah ajarkan kita melalui lisan nabinya, baca doa ini setiap pekan, hadirkan setiap pekan. Ya bayangkan Pak, bisa tidak hancur bajunya Pak, 300 tahun tidak hancur bajunya pakai. Bagaimana caranya Allah? Allah yang menjadikan rahmati sehingga bisa tahan hidup. Jadi yakin dulu dengan rahmatnya Allah, pertolongannya Allah, itu luar biasa. Allah mengajarkan keyakinan kita Pak untuk bersandar sama Allah ada di awal surah Kahfi itu. Allah mengajarkan keyakinan. Nah, besok ini ada juga surah yang sering dibaca kan? Sabbih isma rabbika dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu juga dihadirkan tiap pekan, Jadi coba beri waktu sedikit Pak untuk merenungi itu surah-surah yang begini. Kenapa diulang-ulang? Kenapa diulang-ulang itu surah? Pasti ada pesannya, pasti ada kandungannya. Kenapa disuruh ulang? Nah, salah satu dari sebab ini diulang seperti surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiyat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir. Khitabnya ini Nabi Muhammad SAW yang ditujukan. Fazakir, ya sendiri, bukan fazakira, bukan fazakiru, tapi fazakir. Muhammad yang ditujukan Pak. Tapi kita harus pahami, ya jika diturunkan pada Nabi Muhammad, ya itu kaidahnya adalah semua ayat itu adalah untuk umatnya kecuali dikhususkan pada beliau. Dan ini diberikan hiburan bagi kita. Kita yang disuruh fazakir, ingatkan, ajak orang, seru orang, panggil orang dalam kebaikan, fazakir. Ingatkan orang, ajak orang, panggil orang, terutama yang lupa, ingatkan dia, fazakir. Lalu Allah, coba bayangkan Pak, indahnya ini. Kalau Bapak ikuti dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, innama anta muzakkir. Seolah-olah Muhammad, kamu itu hadir di dunia ini hanya engkau ditugasi memberi peringatan. Karena itu kata innama, namanya harful hasar. Hasar itu membatasi kecuali yang di belakangnya saja. Anta muzakkir, kamu itu pemberi peringatan. Jadi kita semua ini Pak harus pemberi peringatan di keluarga tak, di tetangga tak, di sahabat tak, di jamaah tak, untuk semua manusia. Jangan sepelekan ayat ini. Ambil bagian dari dakwah ini dengan cara kita, dengan kemampuan kita. Kita fazakir, anta muzakkir. Dan di sini bukan anta tuzakkir. Kalau anta tuzakkir itu fi'il dia pakai. Kalau anta muzakkir itu isim. Dan isim itu Pak lebih tinggi maknanya kalau dia dipakai isim dengan fi'il dalam kalimat seperti ini. Ya kalau fi'il itu cuma sementara, tapi kalau isim dipakai begini, maka dia istilahnya apa? Itu istimrar, terus menerus. Maka berdakwah mengingatkan orang itu tidak ada pensiunnya, tidak ada liburnya, tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Itu mengingatkan orang. Jangan berhenti mengingatkan orang. Maaf ya, ini masjid didirikan, ajak terus orang melalui masjid ini. Tidak boleh berhenti bosan untuk mengingatkan. Sekolah, apapun lembaga yang dibuat dan didirikan termasuk di Muhammadiyah ini, jangan berhenti, jangan bosan. Karena bukan anta tuzakkir, anta muzakkir. Terus menerus, terus Pak. Tidak boleh terlalu lama itu libur pengajian. Tidak boleh terlalu lama. Bapak kehilangan arah kalau tidak ikut pengajian.
kering kita punya hati itu, siraman rohani itu kering. Nabi Musa 40 hari saja Pak, nah tinggalkan umatnya, ganti Tuhan di belakang. 40 hari. Bagaimana kalau 4 bulan tidak ikut pengajian? 40 hari saja umatnya Nabi Musa Pak, ganti Tuhan, menyembah Allah yang diajarkan Nabi Musa. Nabi Musa pergi libur 40 hari, Tuhan sembah di belakang sapi. Jauhnya Pak. Sehingga lahirlah surah Al-Baqarah itu. Karena itu monumental itu. Jadi penghadir ke pengajian begini Pak, bukan bilang tidak penting, penting.